Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pergerakan sekalian, kami dari Gempa Pembebasan Jawa Barat. Kita di sini nih akan ngobrol-ngobrol santai ya. Ngobrol-ngobrol tentang pergerakan mahasiswa, ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sih kondisi politik di mahasiswa gitu kan. Oke, di sini kita terdapat dua narasumber. Yang pertama narasumber kita ya, di sebelah saya gitu. Kang Aji dari PGN Pojok Gagasan Mahasiswa, dan sebelahnya yaitu Kang Alfat sebagai perwakilan dari Gempa Pembebasan Jawa Barat. Nah, di podcast yang pertama kali kita ini ya, yang kita namakan sebagai podcast Ihsas, kita di sini membahas tentang bagaimana sih pergerakan di mahasiswa gitu, bagaimana politik dan bagaimana peran mahasiswa di masyarakat gitu, terutama dalam hal ini perorganisasian pergerakan. Oke, langsung ke narasumber pertama kita yaitu Kang Aji gitu. Kang nih, bagaimana tanggapan Akang sebagai istilahnya sudah alumni ya Kang? Lulus tahun berapa Kang? Lulus, tahun berapa ya? Ada yang tahu? Kita masih udah lama. Udah baheula. Lalu kalau berarti udah istilahnya udah sepuh lah di dunia pergerakan itu, dan bagaimana kondisi pergerakan di kala Akang ketika mahasiswa? Ya bisa dibilang begitu sih. Gimana gitu ya? Abang kan belum datang, jadi susah saya jelaskan. Kisahkan bagaimana kondisi dahulu gitu. Ya terima kasih ke Bang siapa namanya? Bang Bara. Bang Bara, Bang Bara, kesempatannya. Kalau ya jujur li nih. Jujur li. Sangat Inggris sekali ya. Kalau untuk kegiatan ke kampus tuh udah jarang banget saya tuh. Paling ya mungkin dulu pernah ke kampus karena pernah mahasiswa. Kalau ditanya tentang gimana kampus dulu itu lebih ini ya, mungkin agak beda ya dengan bagaimana kampus sekarang. Kalau dulu kan belum COVID ya, belum ada serangan COVID. Mahasiswa tuh masih doyan lah nongki-nongki. Nggak tahu kalau sekarang masih. Oh masih berarti. Kalau dulu kehidupan kampus tuh banyak sih, ramai juga dengan gerakan mahasiswa. Ada banyak ragam ya gerakan mahasiswa, dari mulai kiri ya, agak kiri, tengah, kanan ya. Itu juga coraknya beragam banget gitu. Cuman kalau dulu itu mungkin sosmed itu nggak terlalu ini ya. Kalau sekarang tuh mungkin informasi seputar, kan sebenarnya dunia gerakan tuh apa yang ingin diketahui itu kan yang ingin dicari itu kan sebenarnya adalah pengetahuan ya, pengetahuan, terus juga wawasan ya, apakah itu dengan wawasan terkait dengan peran mahasiswa ya, kemudian juga jati diri biasanya kan. Memainkan peran mahasiswa di kampus seperti apa. Nah itu kan sebenarnya yang lekat gitu sama kehidupan kampus, lekat dengan mahasiswa gitu, yang ingin mengaktifkan diri gitu di kampus. Nah kalau dulu mungkin dicarinya itu kebanyakan bertatap muka gitu, terjun ke lapangan kan gitu. Meskipun sekali kan masih ada juga kan via sosmed itu sebagai media untuk penyebaran opini gitu. Tapi sosmednya apa dulu itu? Dulu sosmednya itu kan
masa perpindahannya dari Friendster ke Facebook. Oh, Friendster apa tuh? Friendster nggak kezamanan ya. Kayaknya belum, saya belum lahir ya. Belum lahir ya. Itu sulit dijelaskan. Jadi Facebook lah gitu. Ya Facebook ya. Facebook itu salah satu media untuk ya menyebarkan informasi gitu. Selain Facebook ada Twitter ya. Kalau Twitter itu banyak dipakai oleh politisi-politisi. Mungkin sampai sekarang juga Twitter tuh suka dipakai juga sama politisi-politisi gitu. Dari dulu berarti rame ya Twitter. Dari dulu gitu. Tapi mungkin karena sosial media itu baru muncul, dominan untuk berburu wawasan via sosmed itu mungkin kurang ya. Kalau misalnya sekarang itu kan berburu informasi itu bahkan kan kalau nggak salah itu kan ya sosial media itu kan sudah ada kemajuan ya dengan istilahnya tuh bisa ini ya membaca behaviornya pengguna kan. Kalau dulu mungkin hanya sekedar sebagai sarana kan untuk mewadahi pengguna kan, untuk bisa men-share opini apa nih yang mau disebarkan gitu. Jadi sosmed itu malah jadi ajang debat. Di komen apa gitu, posting ini debat apa gitu. Kalau sekarang kan mudah aja kan, orang ingin mendapatkan berbagai wawasan, nah itu bisa bisa dapat langsung gitu. Ya mungkin perbedaannya kalau dulu tuh gerakan kampus tuh rutin ya mengadakan kegiatan secara offline dengan forum-forum terbuka gitu. Kalau sekarang mungkin dipengaruhi oleh kemudahan akses informasi, jadi untuk membutuhkan wawasan seputar apa yang mau dibutuhkan oleh mahasiswa tuh kebutuhan perlu enggaknya nggak terlalu besar gitunya terhadap diskusi atau karena udah mudah gitu kan didapatkan gitu. Ya itu mungkin kalau gini, kalau dari kan tadi Kang Aji menjelaskan perbedaannya yaitu terletak pada sosial media, peran informasi yang mudah didapatkan ketimbang mahasiswa zaman Kang Aji. Nah, lalu bagaimana nih kita perspektif dari mahasiswa zaman sekarang nih? Mungkin saya ke Kang Alfat nih. Ya, baik. Kang Aji tadi saya beberapa kalimat saya coba highlight gitu ya. Terkait dengan perubahan mahasiswa dari zaman baheula sampai dengan zaman ayeuna. Lancar juga. Asal dari mana? Kebetulan saya memang bukan asli Bandung, saya perantau di sini, anak Sumatera, saya anak Sumatera. Nah, sebenarnya pembahasan terkait dengan mahasiswa Gen Z ini sangat cukup menarik gitu ya. Kenapa demikian? Karena Gen Z itu bisa dibilang salah satu tipikal yang unik, ya. Karena berada pada zaman di mana teknologi itu mulai gencar-gencaran gitu ya. Nah, termasuk juga pengaruh daripada sosial media itu juga salah satu faktor perubahan interaksi di dunia kampus itu. Nah, untuk Gen Z sendiri memang saya kemarin itu coba saya sempat ngebaca beberapa artikel. Salah satunya itu yang ditulis oleh Bandung Bergerak ya. Itu kalau akan mencari di website itu ada platform Bandung Bergerak yang berbicara tentang tantangan yang dihadapi generasi zaman sekarang dalam dunia kampus gitu. Nah, di sana itu salah satu yang saya garis bawahi bahwasannya mahasiswa pada saat ini itu sangat gampang untuk mengakses informasi. Dikarenakan ya Kang Haji tadi menyebutkan bahwa platform untuk mengakses informasi itu terbatas, sebatas media cetak,
Dan kalaupun seandainya ada media digital itu hanya satu atau dua platform. Sedangkan sekarang itu tipikal mahasiswa zaman sekarang Gen Z itu dia digital native ya, digital native. Nah ini sebenarnya itu saya kadang bingung gitu. Di sekolah, di kampus mahasiswa itu cenderung untuk tidak bertanya, gitu ya. Sedangkan ketika berada di media sosial atau bahkan di platform sejenisnya, bagaikan burung yang berkicau. Berita-berita yang memang pada sampai sekarang pun Twitter atau kita sebut saja X gitu ya, aplikasi X ya, itu memang masih relevan untuk informasi tersebut. Nah kemudian di tulisan artikel lain saya juga mengambil beberapa referensi. Saat ini generasi Z itu bukan tertutup terhadap masyarakat gitu ya. Jadi perlu kita garis bawahi, bukan tertutup terhadap masyarakat. Terkadang beberapa platform berita itu menggambarkan seakan Gen Z itu tidak adaptif dengan masyarakat gitu ya. Sedangkan sebenarnya dengan potensi teknologi pada zaman sekarang gitu, kemudian sifat-sifat Gen Z yang memang memang aktif di cyber world gitu ya, di dunia maya gitu. Maka kita bisa melihat rumusan bahwa generasi Z itu memiliki sifat kompetitif, kemudian senang berkolaborasi. Nah, zaman dahulu ya saya coba kaitkan untuk Gen Z sekarang itu dahulu karena keterbatasan platform, akhirnya interaksi itu pun juga terbatas. Nah, saya kasih gambaran gini. Seandainya kita memiliki teman, satu orang teman, itu lebih gampang untuk berkunjung ke dia, untuk mengingat nama dia, untuk untuk berinteraksi bareng dia atau ngapain bareng dia gitu ya. Nah coba kalau misalkan seandainya kita punya teman 1000 teman, nah otomatis tidak langsung 1000 gitu kita bisa nginget namanya. Kadang juga alumni sebelumnya gitu, mungkin Akang Bara juga ngerasain gitu ya, kita ketemu teman, ngelihat teman nih, dia udah manggil nama kita, tapi kita masih ingat, oh iya bro, gitu. Supaya nggak kelihatan kalau kita nggak ingat dia gitu ya. Nah, justru itu dengan berbagai platform yang ada pada saat ini, gitu, maka hal yang positif ya, itu para mahasiswa Gen Z memiliki peluang besar ya, berpotensi untuk berkolaborasi dengan berbagai macam, baik itu pemikiran, kemudian perasaan ya, dan memiliki koneksi dengan berbagai macam tipikal orang gitu ya. Nah seperti itu. Tadi kan terkait dengan media sosial itu, bagaimana dengan mahasiswa yang justru itu lebih aktif di media sosial? Contoh ketika Bima ya, dari yang asal Lampung, dia mengkritik jalan yang rusak ya, mengkritik infrastruktur di daerahnya yang rusak, dan dia itu akhirnya berhasil viral gitu kan, sehingga Jokowi datang ke Lampung gitu untuk turun ke jalan ke kampungnya Bima itu apakah bisa disebut sebagai aktivis juga atau enggak kan? Gimana Kang Haji? Nah, gimana tuh? Nah, balik. Ya kalau ini ya kalau kita lihat mengenai mahasiswa sendiri kan, memang dia punya ini kan peranan ya. Ya salah satu peranannya itu kan dia tuh punya peran di masyarakat gitu. Nah kalau misalnya tadi siapa namanya Bima itu dia buat sebuah ini ya, mungkin konten ya di sosial media gitu, dan
itu di sosial media dia gunakan kan untuk menyuarakan pendapat, menyuarakan kritik gitu terhadap kondisi di kampungnya. Itu kan juga turut ya memainkan peranan dia gitu dan memberikan dampak juga ternyata terhadap kehidupan masyarakat di sana kan gitu, dengan misalnya ya terjadi ini kan respon dari penguasa. Nah ini mungkin yang barangkali ya yang sering kali gitu dinilai oleh banyak mahasiswa gitu mengenai ini kan respon yang diperoleh gitu maksudnya. Mungkin ada yang menilai, aduh kalau ngeritik penguasa nanti responnya bakal gimana gitu, atau misalnya bakal merugikan dia gitu sebagai mahasiswa, misalnya takut di DO, takut diberhentikan jadi mahasiswa gitu kan, atau misalnya yang nggak jauh-jauh dari situlah, atau hukuman yang paling minimal mungkin ya ada cuti nggak? Dicutikan mungkin, atau diskors gitu. Nah mungkin yang dilakukan Bima ini mungkin beda lagi kan dengan dan bisa melihat hal berbeda mungkin dia melihat istilahnya mah jangan gini-gini terus gitu kan. Kalau misalnya nggak disuarakan ya jalan nggak berubah-ubah gitu. Nah artinya kan di situ mahasiswa tuh ya perlu memahami lah istilahnya jati diri dia gitu. Kemudian juga peranannya dia gitu kan, kesadaran dia gitu terhadap posisinya dia sebagai mahasiswa kan. Kalau misalkan dia tidak gunakan secara optimal ya itu nggak hanya berpengaruh kepada masyarakat, juga terhadap dirinya juga kan. Toh juga setelah selesai dari kampus dia akan terjun ke masyarakat gitu kan. Kalau misalnya masyarakat dalam kondisi yang masih seperti itu gitu, akhirnya pas dia masuk ke masyarakat kaget kan, kaget, dan akhirnya pilihannya dua gitu, apakah dia terbawa gitu atau dia membawa membawa gitu. Nah bagusnya ya selama dia berada di kampus itu bisa menjadi sarana untuk mengcoaching dia tuh, melatih dia gitu untuk bagaimana nih peran dia di kampus, kemudian dia gunakan untuk membuat sebuah eksperimen gitu untuk merubah kondisi kan gitu dengan peranannya dia gitu kan. Perannya ya salah satunya tadi dengan menggunakan sosial media untuk menjadi sarana untuk mengaspirasi gitu. Dan fokusnya itu kan tidak harus misalnya ke penguasa, bahwa dengan penguasa tuh begini kan sebenarnya perannya ke masyarakat gitu, bagaimana melakukan penjelasan ke masyarakat, melakukan edukasi gitu, sehingga ya peran mahasiswa itu punya andil lah di masyarakat itu, dilihat gitu, punya pengaruh dan menjadi rujukan gitu untuk masukan permasalahan di masyarakat. Kalau ada ketemu masalah ini, itu aja panggil mahasiswa si Anu gitu. Panggil aja misalnya Bang Bara gitu. Karena dengan turunnya Bara kita sudah terbakar. Jadi tuh Bima itu istilahnya bisa dikatakan sebagai aktivis ya, walaupun dia istilahnya tidak terjun secara langsung gitu kan, tapi dia punya pengaruh terhadap kondisi masyarakat di daerahnya gitu kan. Dan tadi kan ya dijelaskan juga sosial media gitu kan, tentang bagaimana sih saya tuh untuk kembali ke Islamnya gitu kan. Saya lihat di kondisi di organisasi kampus gitu, di aktivis pergerakan, kebanyakan mereka ya hanya sebagai event organizer aja gitu kan, hanya sebagai istilah penyelenggara acara kan? Dan tidak ada dampak yang signifikan terhadap perubahan di masyarakat kan. Banyak sekali UKM
memang pada dasarnya itu untuk upgrade diri, ya. Dan sangat relevan dari apa yang disampaikan sama Kang Haji gitu. Sebenarnya ya maksud daripada organisasi mahasiswa saat ini yang mana lebih berfokus kepada upgrade diri, itu nantinya bakal ngebentuk sikap mahasiswa yang cukup kritis terhadap masyarakat. Cuma perlu kita ingat juga sejarah reformasi pasca reformasi ya. Ketika menuju reformasi itu, mahasiswa sangat kritis dalam isu-isu politik gitu ya. Nah, kekurangannya pada saat ini gitu ya. Karena terlalu fokus untuk upgrade diri, kemudian untuk berprestasi ya. Yang mana nanti profit kemudian memiliki mahasiswa tersebut memiliki privilege gitu ya. Nah, itu tuh bisa mengalihkan fokusnya terhadap isu politik. Nah, makanya kenapa saat ini pun juga kalau bagi saya ya, organisasi mahasiswa yang memang fokus di bidang politik gitu, terutama menganalisa isu-isu politik saat sekarang itu masih relevan, karena dengan adanya organisasi mahasiswa yang seperti ini, sehingga mahasiswa yang memang sebelumnya fokus untuk mengupgrade diri, nantinya kemudian fokusnya itu bisa komponen fokusnya itu bisa bertambah. Jadi tidak hanya fokus terhadap diri, kemudian juga bisa untuk bagaimana mengembalikan esensi dari mahasiswa itu sendiri, yaitu sebagai social control di masyarakat gitu ya. Nah, kita perlu sadari bahwasanya social control itu bukan hanya sebatas bagaimana kriminal-kriminal yang terjadi di masyarakat, kemudian para pedagang yang sering terjadi cekcok di pasar gitu ya. Nah, tapi juga bahwasannya pemerintah terhadap masyarakat itu juga mahasiswa memiliki peran untuk mengontrol hal tersebut. Ya, saya pernah membaca buku Kang Haji ya ini, Manual Pergerakan gitu ya, di bab awalnya ya tentang sebelah ini. Sedikit promosi gitu ya. Nah, bahwa mahasiswa itu salah satu elemen masyarakat yang sangat murni tanpa ada kepentingan di dalamnya. Namun dengan pernyataan seperti itu, Kang Haji pun juga bilang di bukunya ya, dengan begitu mahasiswa juga rentan sekali berpotensi ditunggangi sama kepentingan tertentu gitu ya. Sehingga kenapa Ormawa sampai saat ini pun juga masih relevan gitu. Karena ya memang untuk hal seperti itu kita hadirnya Ormawa gitu ya, supaya dapat menjadi wadah bagi mahasiswa agar nantinya setelah dia berdiri di UKM gitu ya, maka nanti bisa disalurkan ke masyarakat gitu. Nah, dalam bentuk apapun dan di bidang apapun gitu ya. Kemudian kayak tadi yang disampaikan oleh Kang Arafat. Nah, yang saya jadi pertanyaan kan, kita lihat faktanya bahwa banyak nih mahasiswa tapi yang bergerak ya sedikit, paling yang itu lagi gitu kan, baik di kampus maupun di organisasi gitu kan. Yang ingin saya tanyakan nih Kang Haji, bagaimana sih kita istilahnya menggerakkan mereka atau istilahnya membuat mereka tuh ikut bergerak bersama kita gitu kan? Karena kalau mahasiswa bukan aktivis teh asa gimana gitu ya kan. Nah, dan juga kan bagaimana kita sebagai muslim gitu kan, sebagai umatnya Nabi Muhammad, tentang bagaimana sih kita bergerak gitu kan, bagaimana sih kita berorganisasi, dan bagaimana sih kita istilahnya terjun ke masyarakat gitu kan. Mungkin itu kan gitu. Ya,
ya mungkin ini ya buat teman-teman mahasiswa itu ya mereka mungkin jangan sampai hanya sekedar mendefinisikan diri mereka tuh hanya sekedar mahasiswa gitu. Kalau hanya sekedar mahasiswa, tentu yang dia jalani gitu, itu nggak jauh-jauh kan dari yang secara umum gitu mahasiswa perankan gitu, yang biasa-biasa gitu, kayak misalnya ngerjain tugas gitu atau ngampus dan sebagainya, atau yang paling sibuk berorganisasi. Cuman kan kalau tadi ya, kalau hanya sekedar mahasiswa, dia belum ini ya menentukan gitu berdasarkan hal-hal yang lain mungkin ya, atau hanya sekedar kemahasiswaan dia gitu. Akhirnya dia memilih itu misalnya untuk organisasi, dia misalnya hanya mencari pengalaman saja gitu, atau hanya berburu sertifikat gitu kan untuk syarat-syarat kelulusan gitu kan, gitu. Atau misalnya cari relasi gitu ya, cari relasi, semakin banyak relasi kan misalnya gitu ya, kerja cepat gitu. Apalagi ya sekarang yang mahasiswa itu kan mulai bermunculan ya, menolorkan kampus tuh mulai ini ya, menelorkan entrepreneur gitu. Nah kalau misalnya nah tadi kalau misalnya mahasiswa itu nggak membatasi, misalnya mendefinisikan diri sebagai mahasiswa aja, lalu apalagi gitu. Nah tentunya kan ada identitas yang terpendam. Ini yang harus dibongkar. Identitas itu adalah yaitu bahwa mereka itu punya identitas sebagai seorang muslim gitu. Kalau dia memiliki identitas sebagai seorang muslim, berarti ya dalam menjalankan identitas dia sebagai mahasiswa, nah, tentu disinkronkan gitu dengan keislaman dia. Ketika dia memilih organisasi, apa sih dampak bagi keislaman dia gitu. Akhirnya dia memilih organisasi yang misalnya sinkron gitu dengan pemahaman keislaman dia gitu. Oh, bagaimana misalnya keaktifan di organisasi melatih kepemimpinan dia, bahwa ternyata di dalam Islam pun ada kan ininya mendorong gitu agar kita tuh melatih lah diri untuk ya belajar kepemimpinan gitu. Atau misalnya di organisasi ada skill-skill ya, kalau tadi Bang Alfa tuh mengupgrade diri, kan banyak mahasiswa sekarang yang mengupgrade diri, mungkin dia memiliki kemampuan ya skill-skill tertentu kan dalam organisasi tertentu, misalnya kepenulisan, misalnya di jurnalistik dan sebagainya. Tapi kalau tidak dilekatkan Islam, nah itu tadi kan tidak ada kefokusan ya terhadap identitas utama dia sebagai seorang muslim. Nah kalau dia kaitkan dengan seorang muslim, mungkin berbagai skill-skill itu kan akan mampu ya membantu lah istilahnya menunaikan kewajiban dia sebagai seorang muslim gitu. Nah ini nih yang perlu dicari kan, organisasi semacam apa gitu kan yang bisa mewadahi itu gitu. Nah itu yang mungkin Bang Afat nih kayak punya jawaban. Ya betul kata Kang Haji gitu ya, bahwa sebenarnya kita perlu wadah ya. Mahasiswa itu butuh wadah yang mana nantinya bisa mengakomodir skill-skill yang dia miliki, kemudian nanti bisa untuk disalurkan kepada masyarakat ya. Nah cuman pertanyaannya apa sih organisasi itu kudu kudu punya program apa yang berbasis apa gitu ya, yang nantinya bisa secara efektif dan efisien bermanfaat bagi masyarakat gitu ya. Nah sebenarnya juga dari pernyataan Kang Haji pun juga ya ada identitas yang terselubung ya dengan program-program untuk kampus yang sekarang ini kita lihat, MBKM, kemudian ada lagi beasiswa ya dan sebagainya itu tuh memang beresiko menutupi identitas dari
keaslian keyakinan mahasiswa itu sendiri gitu ya. Makanya kenapa kampus itu sering juga disebut sebagai miniaturnya negara ya, karena memang berbagai macam gitu ya, identitas yang dari berbagai keragaman gitu ya, kemudian masuk dalam satu dunia ya, satu negara ya gitu istilahnya kampus. Nah, kalau bagi saya gitu ya, ya selaku selaku orang bilangnya saya aktivis sih, cuma saya nggak tahu kalau misalkan saya ini aktivis atau tidak gitu ya. Cuma kalau misalkan ketika saya sudah memakai jaket ya yang bertuliskan Gema Pembebasan gitu ya, bercosplay dengan Gema Pembebasan ya. Nah, itu saya merasa saya punya tanggung jawab, punya amanah dari nama yang saya emban ini gitu ya. Nah, dulu itu kan kalau kita tarik dari sejarah, kita pernah mendengar gerakan mahasiswa dulu ya. Yang sebelumnya dari gerakan moral menjadi gerakan mahasiswa gitu ya. Memang berfokus pada moral juga ya. Nah sekarang gitu kan gerakan mahasiswa ditambah dengan pembebasannya ya. Artinya ya gerakan mahasiswa itu tidak boleh hanya sebatas moral gitu. Tapi juga berbagai sudut pemerintahan itu pun juga perlu ada peran mahasiswa di dalamnya gitu. Nah termasuk juga asas daripada pergerakan itu apa? Dan saya meyakini bahwasanya Islam adalah asas terbaik untuk penggerakan mahasiswa itu. Gitu. Oke, sobat pergerakan sekalian ya, tadi yang telah disampaikan oleh dua narasumber kita, gitu kan, banyak dagingnya dan perlu perlu kita sobat mahasiswa sekalian, tadi telah disampaikan oleh dua narasumber kita kan. Tadi penyampaiannya juga cukup bagus ya dan banyak dagingnya gitu kan. Malah daging semua kayaknya. Tidak ada tulang sama sekali. Langsung kita rendang ya. Kita kan daging yang berjalan. Daging yang berjalan. Itu mungkin podcast kita kali ini, podcast Ihsas kita kali ini. Kepada sobat-sobat pergerakan sekalian, jangan lupa follow IG Gema Pembebasan Jawa Barat, YouTube Gema Pembebasan Jawa Barat, dan IG dari Pojok Gagasan Mahasiswa. Dan itu mungkin dari kami gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.